Prasetyo. Perkenalkan, kami dari kelompok observasi makalah Sistem Informasi Manajemen Kopi Sudut. Saya Dimas Prasetyo, NIM B11 2019 05877. Saya Irabi Komalasari, NIM B11 2019 05897. Saya Rio Fajar Ramadhani, NIM B11 2019 05887. Saya Immanuel Ray Ardianto, NIM B11 2019 05638. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah observasi dari kelompok kami. Pertama akan dibacakan dengan sama teman saya yang namanya Roy. Bab 1 yaitu ada pendahuluan. Latar belakang, manajemen sendiri mencakup pencernaan, perorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Pada sistem informasi manajemen terdapat beberapa sistem informasi, diantaranya sistem informasi pemasaran, dan sumber daya manusia, sistem informasi operasional. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menghubungkan berbagai faktor yaitu manusia, alam, dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba, namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bahasan mengenai sistem informasi manajemen pada Kopi Sudut dipaparkan pada rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran informasi manajemen. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia pada sistem informasi manajemen. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem informasi operasional pada sistem informasi manajemen. Yang keempat, informasi keuangan pada sistem informasi manajemen. Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen pada Kopi Sudut? Yang kedua yaitu pustaka. Pembahasan mengenai sistem informasi manajemen pada Kopi Sudut dipaparkan pada teori-teori berkaitan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengacu pada pengumpulan sistematis, analisis, interpretasi, penyimpanan, dan informasi pasar, baik sumber internal maupun eksternal. Sebagian pemasaran secara dan terus-menerus. Sistem informasi manajemen pemasaran mendistribusikan informasi yang relevan kepada bagian pemasaran yang dapat membuat keputusan yang efisien terkait dengan operasi pemasaran, yaitu harga pemasaran, pengembangan produk baru, distribusi, promosi, dan lain-lain. Next. Sumber data internal. Perusahaan dapat mengumpulkan informasi melalui catatan internal terdiri dari data basis data produk, data keuangan, data operasi, dan lain-lain. Penjelasan terperinci dari sumber data internal diberikan di bawah ini. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. 1. Informasi dapat dikumpulkan dari dokumen-dokumen seperti faktur, mengirimkan salinan, dokumen tagihan yang disiapkan oleh perusahaan setelah mereka menerima pesanan untuk barang dan jasa dari pelanggan, dealer, atau ini harus disimpan secara teratur yang berfungsi sebagai pembantu sistem informasi pemasaran. Laporan penjualan saat ini dan tingkat persediaan membantu manajemen untuk memutuskan tujuannya. Dan pemasaran dapat
informasi ini untuk merancang strategi penjualan mereka. 3. Perusahaan memiliki beberapa basis data seperti basis data pelanggan, tempat informasi lengkap tentang nama pelanggan, alamat, nomor telepon, frekuensi pembelian, posisi keuangan, dan lain-lain. 4. Perusahaan menyimpan data mereka di gudang di mana data dapat diambil kapan saja dibutuhkan. Marketing Intelligence System. Marketing Intelligence System. Sistem intelijen pemasaran menyediakan tentang kejadian di pasar, yaitu data yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran yang bersifat eksternal bagi organisasi. Untuk memiliki sistem informasi pemasaran yang efisien, perusahaan harus bekerja intensif untuk meningkatkan sistem pemasaran dengan mengambil langkah-langkah berikut. Riset pemasaran. Secara umum, riset pemasaran memiliki definisi sebagai pengumpulan sistematis interpretasi data primer atau sekunder untuk menemukan solusi terhadap masalah pemasaran. Beberapa perusahaan melakukan riset pemasaran untuk menganalisis lingkungan pemasaran yang terdiri dari perubahan selera pelanggan dan preferensi, strategi pesaing, ruang lingkup, peluncuran produk baru, dan lainnya dengan beberapa alat statistik. Untuk melakukan riset pemasaran, data harus dikumpulkan yang dapat berupa data primer atau data sekunder. Data sekunder tersedia untuk umum, tetapi data primer harus dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei, seminar, dan lain-lain. Sistem pendukung keputusan pemasaran. Sistem pendukung mencakup beberapa program perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pemasar untuk menganalisis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem pendukung ini dapat menyimpan data besar dalam bentuk tabel dan dapat menerapkan program statistik untuk menganalisis data dan membuat keputusan sesuai dengan temuan. Kesimpulan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen pemasaran merupakan proses pengumpulan data secara sistematis, analisis, interpretasi, penyimpanan, dan penyebaran informasi ke pasar, ke bagian teratur dan terus-menerus. Komponennya terdiri dari sumber data atau catatan internal, sistem kecerdasan pemasaran, riset pasar, dan sistem pendukung berbasis komputerisasi. Dengan sistem informasi ini, perusahaan dapat merancang itu dalam pemasaran dan tentunya memiliki laba yang harus meningkat. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Dalam strategi bisnis dengan orientasi pelanggan, proses mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia merupakan salah satu kritikal proses. Di samping proses-proses lain, sistem informasi manajemen sendiri dibangun untuk mendukung semua proses tersebut, di mana tercakup di dalamnya antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta dapat memberikan informasi mengenai kondisi real organisasi. Keputusan sumber daya manusia yang sehat harus didukung oleh informasi mengenai sumber daya manusia yang baik. SIM SDM merupakan prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan memvalidasi data organisasi mengenai sumber daya manusia dan kegiatan personalia. Apakah sistem informasi SDM perlu? Tentu jawab sangat perlu. Lalu, untuk apa menunda lagi saatnya perguruan tinggi Anda mempunyai sistem informasi SDM yang handal untuk mengambilan keputusan? Langsung saja rekan-rekan bisa kontak Simpima atau pengambil sistem informasi SDM. Lalu berikutnya sistem informasi operasional. Sistem informasi operasional adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan oleh komputer atau user yang menghasilkan sebuah informasi. Lalu berikutnya sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem pada processing, didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi
internal. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut dengan RDP auditor. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi financial intelligence, subsistem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok: mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu perolehan data tersebut, dan mengontrol penggunaannya. Berikut adalah tujuan sistem informasi keuangan. Lalu bab 3 akan dibacakan oleh teman saya. Bab 3, pembahasan. Pada makalah ini, kami membahas mengenai sistem informasi manajemen pada kopi sudut. Kopi shop ini awalnya memiliki ciri khas sendiri dibandingkan kopi shop yang lain. 3.1 Company Profile. Kopi sudut didirikan pada Mei 2018, yang pada masa itu kopi susu belum terlalu marak di kota Semarang. Kopi sudut sendiri mengusung konsep take away, di mana pada awal mulanya tidak disediakan tempat untuk kopi sudut sendiri menyadari bahwa selain tidak memiliki tempat yang memadai pada zaman sekarang, orang disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Dan kopi sudut memberikan solusi pada mereka yang ingin minum kopi di sela kesibukan mereka dengan sistem take away ataupun pesan melalui ojek online. Berikut adalah struktur organisasinya. 3.3 Sistem informasi pemasaran. Dalam opening, strategi pemasaran kopi sudut melakukan dengan cara memberikan 3 cup gelas kopi secara gratis selama 3 hari dengan mengikut di Instagram. Lalu setelah itu kopi sudut cara membeli 2 cup varian kopi sudut mendapatkan 1 potong pai susu. Lanjut ke 3.4. 3.4 ada sistem informasi sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia oleh kopi sudut yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, kemudian melakukan pelatihan tenaga kerja yang berfokus pada kedisiplinan pegawai dan kepuasan konsumen. Berikut adalah rangkaian open recruitment dari pegawai kopi sudut. Selanjutnya yaitu 3.5 Sistem informasi operasional. Operasional dari kopi sudut yaitu dimulai pada pukul 10 siang hingga 10 malam. Biasanya mereka melakukan 2 shift karyawan yang dibagi menjadi 2 shift. Pertama mulai pukul 9 hingga 4 sore, kemudian dilanjut oleh shift kedua pada pukul setengah 5 sore hingga pukul 10 malam. Selain itu, setiap minggu perusahaan melakukan uptime atau perawatan pada mesin dan alat-alat lainnya. Kopi sudut juga melayani sistem pembayaran elektronik memakai OVO, GoPay, Shopee, dan lainnya. Karena anak zaman sekarang sudah mulai cashless dengan kita sediakan sarana untuk cashless. Sehingga pada saat promo dari salah satu entah OVO, GoPay, Shopee, atau lainnya, mereka tertarik menggunakan itu. Berikut adalah kode-kode barcode. Kemudian ini adalah grafik dari sistem informasi keuangan. Kemudian masuk, kemudian ada uang keluar, gaji, operasional, dan kembali direkap laporan keuangan. Lalu berikutnya saran. Mungkin perusahaan memberikan tempat yang nyaman bagi pelanggan karena pada zaman sekarang coffee shop tidak hanya untuk sekedar ngopi dan ngobrol sama, tapi juga banyak dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas dan rapat. Maka dari itu perlu diberikan pelayanan dan dapat fasilitas yang terbaik agar pelanggan berasa lebih nyaman sehingga mendapatkan kesan positif dari pelanggan, dan lebih sering mengadakan promo karena biasanya mahasiswa lebih terkait dengan promo. Kesimpulannya, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen pemasaran merupakan proses pengumpulan data internal dan eksternal
secara sistematis, analisis, interpretasi, penyimpanan dan penyebaran informasi pasar ke bagian pemasaran secara teratur dan terus-menerus. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen yang dibangun dalam keseluruhan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi, sehingga manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama organisasi dalam mendukung pola penurunan strategi dan kebijakan secara terpadu. Sistem informasi operasional adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Berikut adalah dokumentasi pada saat kita wawancara di Kopi Sudut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.